Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian ada dalam kondisi sehat walafiat. Semoga masih tetap semangat belajarnya, walaupun kita tidak melaksanakan tatap muka. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa tatap muka seperti biasanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai masalah pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Baiklah, kita lihat kepada materi pokok. Mengenai perusahaan dagang, yang pertama kita lihat mengenai pengertian daripada perusahaan dagang itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Di sini tidak melakukan proses produksi, hanya melakukan pembelian, kemudian menjual kembali barang-barang yang diperdagangkannya. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan perusahaan jasa dan juga perusahaan industri. Kalau perusahaan jasa itu bersifat layanan, jasa yang diperjualbelikannya. Kalau industri adalah membuat barang, memproduksi. Nah, kembali kepada pengertian daripada perusahaan dagang. Kalau kita simak dari pengertian tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan dagang itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah melakukan jual beli. Jadi melakukan pembelian, kemudian menjual kembali barang yang didagangkannya. Contoh di sini yang melakukan jual beli saja, tidak memproduksi atau termasuk kepada perusahaan dagang adalah di supermarket. Kemudian juga agen-agen, mereka itu tidak membuat barang, tetapi hanya membeli kemudian menjual kembali barang dagangannya. Nah, adapun yang kedua, ciri daripada perusahaan dagang adalah bersifat fisik. Yang dimaksud dengan bersifat fisik di sini adalah berwujud ya, berbeda dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang ini bentuknya berwujud, jadi jelas barang yang diperdagangkannya, konkret, nyata, bisa dilihat dengan mata, bisa diraba gitu kan. Karena ini sifatnya fisik. Kemudian ciri yang ketiga, pendapatannya itu diperoleh dari hasil penjualan barang dan barang tadi ya. Nah, adapun laba diperoleh dari perhitungan harga pokok pembelian. Nah, itu sekali lagi Ibu katakan bahwa ciri daripada perusahaan dagang itu ada 4. Yang pertama adalah melakukan jual beli. Kemudian yang kedua bersifat fisik. Yang ketiga pendapatannya dari hasil penjualan. Dan yang ketiga laba yang diperoleh adalah dari perhitungan harga pokok pembelian. Bisa dipahami mungkin ya. Nah, untuk selanjutnya, apa sih kegiatan yang dilakukan di dalam perdagangan barang? Yang pertama, melakukan pembelian. Yang kedua, melakukan pembayaran. Yang ketiga, melakukan penjualan. Dan yang keempat adalah melakukan penerimaan. Nah, di sini, di dalam kegiatan perusahaan dagang, tadi dikatakan ada yang disebut dengan pembelian. Atau istilahnya mungkin bahasa di dalam dunia usaha disebut buying gitu kan. Nah, itu membeli gitu kan. Membeli saja gitu kan. Kalau membeli bagaimana itu sifatnya? Nah, pengusaha di sini membeli barang dagangannya. Nah, kemudian otomatis begitu barang dibeli maka di sini akan melakukan pembayaran. Nah, itulah kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan dagang, melakukan pembelian kemudian melakukan pembayaran. Yang ketiga adalah melakukan penjualan. Barang yang telah dibeli tadi dijual kembali kepada konsumen yang membutuhkan. Dan otomatis ini pun akan melakukan penerimaan. Nah, sehingga nantinya di dalam perusahaan dagang kita
akan mengenal beberapa macam jenis pembukuan atau akuntansinya. Ini khusus jurnal yang digunakan. Berbeda dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa hanya jurnal umum saja, tetapi di dalam kegiatan perusahaan atau di dalam perusahaan dagang, jurnal yang dibuat itu yang pertama ada yang disebut dengan jurnal pembelian, yang kedua ada yang disebut dengan jurnal penjualan, yang ketiga ada yang disebut jurnal penerimaan kas, dan yang keempat ada yang disebut dengan jurnal pengeluaran kas, dan yang kelima ada yang disebut dengan jurnal memorial pelengkap. Memorial pelengkap ini yang tidak termasuk kepada jurnal khusus pembelian, tidak termasuk kepada jurnal khusus penjualan, tidak termasuk kepada jurnal khusus penerimaan kas, tidak termasuk kepada jurnal pengeluaran kas, maka akan dicatat dalam pembukuannya dengan memorial pelengkap. Nah, itu yang membantu ya. Sekarang kita lihat transaksi. Transaksi di dalam perusahaan perdagangan, yang pertama ada transaksi yang dilakukan secara tunai. Kemudian juga yang dilakukan secara kredit. Jadi pembelian itu ada yang tunai, ada yang kredit. Mungkin kalian juga sudah paham pembelian yang tunai itu bagaimana, pembelian yang bersifat kredit itu bagaimana. Nah, sekarang kita lihat saja pembelian yang dilakukan secara tunai, yaitu pembelian di mana pembayarannya dilakukan secara cash atau tunai. Begitu kita melakukan transaksi antara pembeli dengan penjual, maka cereng aja gitu dibayar ya, secara tunai, secara kontan istilah bahasa kita ya. Nah, sedangkan yang kredit itu pembelian yang dilakukan dengan tempo atau memiliki jangka waktu. Jangka waktunya ya tentu sesuai dengan yang disepakati antara kedua belah pihak, baik itu pihak konsumen ataupun pihak penjual. Contohnya, kita mau kredit nih, tapi untuk 3 bulan beli motor dengan kredit. Nah, itu untuk 3 bulan, 3 tahun umpamanya, atau mungkin 3 bulan, atau mungkin bisa saja lebih. Itu sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara pembeli dengan penjual. Nah, yang kedua, pembayaran tunai, kemudian pembayaran kredit. Jadi pembayaran tunai itu yang langsung secara cash, kalau pembayaran kredit tadi dikatakan berjangka. Yang ketiga, transaksi yang biasa dilakukan atau yang terjadi di dalam perdagangan itu adalah ada retur pembelian. Retur pembelian itu adalah pengembalian barang yang sudah dibeli. Pernah enggak kalian melaksanakan pembelian kemudian dikembalikan barang yang kita beli? Tidak menutup kemungkinan mungkin saja itu terjadi karena barang yang kita beli ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ternyata ini ada cacat sedikit. Ternyata ini umpamanya warnanya kurang seret. Nah, apalagi sekarang lagi musimnya jual beli online. Biasanya kalau di fotonya itu kan bagus karena mungkin efek kamera, ternyata setelah barang sampai ke kita nggak sesuai dengan harapan kita, maka di situ kita kembalikan. Maka itu namanya retur pembelian, mengembalikan barang-barang yang telah kita beli karena mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian ada retur penjualan. Nah, kalau retur penjualan, barang yang diterima oleh penjual akibat daripada pengembalian dari konsumen. Jadi ini adalah dari pihak penjual. Kita sebagai penjual menerima kembali barang yang telah dikembalikan oleh konsumen karena barang yang telah kita kirim kepada konsumen tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Yang berikutnya, dalam transaksi ini ada yang disebut dengan potongan. Ingat, di dalam jual beli itu ada potongan, kemudian ada yang disebut dengan diskon, kemudian juga ada yang disebut dengan rabat. Kalau potongan itu pembayaran dilakukan secara tunai, kemudian kita mendapatkan potongan. Kalau umpamanya rabat, itu potongannya karena kita membeli dalam partai besar biasanya. Kalau sedikit itu jarang disebut rabat gitu. Jadi kalau partai kecil itu tidak disebut rabat. Kalau
partai besar, maka kita akan mendapatkan potongan, istilahnya disebut dengan rabat. Kalau diskon, ya mungkin itu potongan harga ada sekian persen. Biasanya dinyatakan dengan persen, gitu kan? Potongan itu biasanya dinyatakan dengan persen. Diskon sekian persen. Cuman ya nggak ada, jangan harap kalau ada potongan 100%. Itu namanya gratis, ya nggak ada ya. Nah, itu. Kemudian yang berikut, di dalam transaksi perusahaan dagang, ada yang disebut dengan beban angkut. Beban angkut pembelian, beban angkut penjualan. Ini menyangkut nanti kepada syarat penyerahan. Jadi beban angkut ada yang ditanggung oleh pembeli, ada juga yang ditanggung oleh pihak penjual. Tergantung kepada syarat daripada penjualan atau perusahaan dagang itu. Nah, sekarang kita lihat syaratnya bagaimana. Kenapa bisa ditanggung oleh pembeli? Kenapa bisa ditanggung oleh penjual? Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah syarat penyerahannya free on board shipping point. Nah, ini artinya atau lebih dikenal di dalam dunia perdagangan ini disebut dengan loko gudang penjual. Artinya kalau persyaratannya loko gudang penjual, maka di sini semua resiko, semua beban akan ditanggung oleh pihak pembeli. Begitu barang keluar dari gudang penjual, maka pihak penjual sudah tidak tahu apa-apa. Apakah resikonya selama di perjalanan sampai ke gudang pembeli itu bagaimana? Mungkin ada kehilangan, mungkin ada rusak. Nah, itu tidak ditanggung oleh penjual karena dikatakan tadi loko gudang penjual. Tadi free on board shipping point itu adalah beban atau risiko ditanggung oleh pembeli. Dikenal dengan istilah loko gudang penjual. Begitu keluar dari gudang penjual, maka sudah tidak tahu apa-apa. Contoh yang lebih konkretnya, kalian umpamanya mau beli semen, umpamanya 50 sak. Dari rumah bawa mobil sendiri, kemudian beli semen. Nah, begitu keluar dari gudang penjual, maka sampai dengan ke rumah kita itu menjadi tanggungan kita. Kehujanan di jalan kemudian rusak, itu tanggungan kita. Atau ada yang jatuh kemudian hilang 1 sak, nah itu tanggungan kita. Itu karena kita di dalam pembeliannya itu dengan menggunakan syarat loko gudang penjual. Nah, yang kedua itu sebaliknya, yaitu penyerahan yang disebut dengan free on board destination point. Free on board destination point ini sebaliknya. Jadi loko gudang pembeli. Jadi barang itu sampai di gudang pembeli. Semua resiko dari mulai gudang penjual sampai kepada gudang pembeli, maka itu ditanggung oleh pihak penjual. Karena di dalam syarat ini adalah loko gudang pembeli. Sebelum sampai ke gudang pembeli, maka itu masih menjadi tanggung jawab pihak penjual. Bahkan sekarang ini karena mungkin perkembangan zaman, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan lebih daripada 2 syarat tadi, yaitu dengan adanya insurance freight. Insurance freight itu ditambah dengan asuransi. Jadi barang-barang yang akan dikirim itu sudah diasuransikan, sehingga kalau terjadi apa-apa, nah pihak asuransi yang menanggung. Jadi sudah menggunakan lagi pihak ketiga, yaitu pihak asuransi, maskapai asuransi. Jadi kalau terjadi apa-apa nanti pihak asuransi yang akan menggantinya. Kebanyakan memang untuk mencari keamanan itu diasuransikan. Jadi kita beli mobil, kita asuransikan supaya kalau mobil kita hilang, maka kita akan mendapat ganti rugi. Kalau umpamanya mobil kita kebakar, maka kita juga akan mengganti. Kalau umpamanya terjadi huru-hara di jalan, ada yang demo, kemudian mobil kita lempar sama batu dan sebagainya sampai hancur umpamanya, maka itu akan mendapat ganti dari asuransi. Nah, untuk selanjutnya, dalam perdagangan ini tentu saja di dalam perdagangan itu ada bukti fisik ya. Bukti fisik yang mendukung terhadap transaksi daripada jual beli tadi. Nah, transaksi ini akan sah umpamanya, di sini akan sah istilahnya apabila di sini didukung oleh bukti-bukti transaksi. Nah, umpamanya kalau untuk pribadi, jual beli hanya untuk pribadi, mungkin bukti fisik ini tidak penting, mungkin ya.
Tapi ada sebagian orang menganggap ini penting, itu tergantung kepada orangnya. Akan tetapi kalau sudah menyangkut kepada belanja pemerintah, lembaga, nah ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Karena dengan bukti fisik ini, maka kita bisa umpamanya ngadu kalau ada sesuatu yang terjadi. Nah, bahkan mungkin kita juga memang kalau ingin tenang begitu, kalau kita ingin aman, maka bukti transaksi ini harus dilampirkan, kemudian harus kita terima. Nah, bukti-bukti transaksi yang ada di dalam perusahaan dagang, yang pertama ada yang dikatakan dengan faktur. Ini merupakan bukti fisik daripada jual beli yang dilakukan secara kredit. Atau dikatakan juga invoice. Invoice itu adalah istilah lain daripada faktur, sebetulnya sama. Faktur dengan invoice itu sama, merupakan bukti daripada jual beli yang dilakukan secara kredit. Bu, kalau saya membeli buku di koperasi terus kontan, itu yang didapat apa buktinya? Nah, itu bukan faktur yang didapat nanti, tetapi nanti ada lagi yaitu yang disebut dengan nota kontan ya, nota kontan. Kalau faktur itu khusus untuk jual beli yang dilakukan secara kredit. Nah, yang kedua bukti fisiknya adalah yang disebut dengan nota. Nah, ini nota kontan. Nota kontan itu kalau kita melakukan jual beli secara tunai, membeli 10 buku paket dari koperasi dibayar tunai, maka kita akan mendapatkan nota kontan karena kita telah membayar. Nah, untuk amannya ya itu kita harus mendapatkan nota supaya kalau ada apa-apa ya siapa tahu, yang namanya juga manusia, petugas juga kan manusia, hilap umpamanya, nagih lagi ke kita, oh ini kan ada bukti fisiknya, ini ada notanya, nah berarti kita sudah membayar secara cash. Nah, itulah mungkin kegunaan daripada bukti transaksi secara fisik. Yang berikutnya adalah kwitansi. Insya Allah sudah pada tahu ya kalian semua mengenai kwitansi, itu sudah tidak asing lagi. Kalian mau karya wisata, kemudian kalian membayar ongkos untuk biaya karya wisata, maka kalian itu akan mendapatkan kwitansi. Itu merupakan bukti transaksi yang kuat. Jadi kalau membayar sesuatu apapun, kwitansi itu nomor 1. Sehingga kalau terjadi kesalahan maka kita bisa kuat di mata hukum kalau ada kwitansinya. Jadi itu kwitansi itu merupakan tanda bukti daripada pembayaran. Pembayaran apapun sebetulnya, bukan hanya di dalam jual beli saja. Yang penting kita telah mengeluarkan uang untuk pembelian sesuatu atau transaksi sesuatu, kita harus mempunyai kwitansi atau mendapatkan kwitansi. Karena itu merupakan bukti yang paling kuat, yang paling akurat bahwa kita telah melakukan pembayaran dan sudah diterima. Karena itu merupakan tanda bukti daripada penerimaan kwitansi itu. Yang selanjutnya ada nota debit ya, ada nota debit. Nah, ini adalah nota debit ini berlaku untuk retur pembelian. Tadi kan ada retur pembelian dalam kegiatan perusahaan dagang. Nah, ini bukti fisiknya. Jadi kalau kita melakukan retur pembelian, mengembalikan barang yang sudah kita beli, nah maka ini disebut dengan nota debit. Nah, sebaliknya nota kredit. Kalau nota kredit ini retur penjualan. Jadi si penjual itu menerima kembali barang yang telah dijualnya karena tadi tidak sesuai umpamanya. Nah, maka yang muncul nanti adalah nota kredit. Nah, untuk selanjutnya bukti fisik daripada perdagangan barang itu adalah cek. Ya, bisa itu cek itu merupakan uang tunai. Gitu. Jadi cek itu kalau dilihat daripada definisinya surat perintah untuk mencairkan uang kepada si pembawa daripada cek itu. Sehingga kalau kita memiliki buku cek, kita jangan sembarangan, sekarang lagi santai nih, mau saya tanda tangani aja buku cek itu semuanya. Mau kasih tanggal aja semuanya, biar nanti gampang. Oh, itu jangan. Karena kalau ada yang menemukan buku cek tersebut, kemudian nanti dicairkan ke bank, udah ada tanda tangan dari si yang mengeluarkan cek, maka itu sudah bisa dicairkan. Jadi cek itu tidak bisa ditandatangani atau dikasih tanggal sebelum kita mau menggunakannya. Jadi pada saat terjadi transaksi, kemudian kita umpamanya mau membayar melalui cek, maka baru kita keluarkan. Kita kasih nomor, kemudian kita kasih nama, kemudian kita kasih tanggal, kemudian kita kasih
tanda tangan, kemudian kita kasih di situ nama jelas, kemudian distempel basah. Nah itu jadi memang cek ini kita harus waspada karena ini bisa dicairkan karena memang cek itu merupakan surat perintah membayar dari pihak bank kepada si pembawa daripada cek itu sendiri. Nah itu merupakan bukti fisik daripada transaksi. Nah barangkali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu pada pertemuan kali ini bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mudah-mudahan tidak puas, sehingga kalau tidak puas, kalian bisa belajar lagi. Oh, saya belum puas nih dengan pertemuan sekarang. Belajar lagi. Berlaku hukum Gosen. Jangan berlaku hukum Gosen 1. Masih ingat kan hukum Gosen 1 itu apabila sudah mencapai tingkat kepuasan, maka akan meninggalkannya. Jadi jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan tidak puas, sehingga nanti bisa belajar lebih giat lagi, lebih banyak lagi, gitu kan. Nah itu terus belajar terus gitu kan. Tapi mudah-mudahan dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.